الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang sakaratul maut. Berangkat dari sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Ana Aisyata, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi raqwatun au ulbatun fiha ma'un. Suatu saat ini Aisyah menceritakan Nabi dalam situasi tertentu, di depannya ada sebuah bejana yang berisi air. Yashuku Umar ragu apakah bejana itu dari kulit atau dari kayu. Faja'ala, kemudian Nabi yudkhilu yadaihi, memasukkan kedua tangannya filma, ke dalam bejana yang ada airnya itu. Fayamsahu bihima, kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya itu wajhahu, ke wajahnya. Wa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, inna lil maut, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat, ada sekarat. Bingung ya? Hah? Ya ini sobat. Mboten pakai ini. Nggih niki Cek. Inna lil maut sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada sekarat. Thumma nasaba, kemudian Nabi membangkitkan yadahu, tangannya. Faja'ala yaqulu, kemudian beliau mengatakan fir rafiqil a'la, menuju ke rafiqil a'la, hatta qubida, hingga beliau ini tercabut nyawanya. Wa malat yadu, kemudian tangannya melemas. Para jamaah, hadis ini menegaskan bahwa setiap kematian itu ada sekarat. Arti sementara sekarat itu, sakaratul maut, diartikan sebagai kepedihan. Artinya setiap orang yang menghadapi kematian itu merasakan kepedihan, kesakitan. Bahkan ini juga dirasakan oleh Nabi sendiri. Dalam keterangan lain, rasa sakit yang dialami Nabi ini lebih dari kebanyakan orang, rasa sakitnya. Ada yang mengatakan 2 kali lipat atau berlipat-lipat sakitnya yang dirasakan oleh Nabi. Termasuk ketika
ini sakaratul maut. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan dinilai sahih oleh beliau. Selain oleh Imam Al-Bukhari, beberapa ulama ahli hadis yang ikut meriwayatkan antara lain Syekh Ad-Dainuri dalam kitabnya Al-Mujallasah wa Jawahir Al-Ilm, kemudian Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Asakir dalam kitabnya Ittihaf Az-Zair, Ibnu Kharrat dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Kubra, Al-Mizzi dalam kitabnya Tuhfatul Ashraf, dan As-Suyuti dalam kitabnya Jami' Al-Ahadits. Kemudian Syekh Al-Albani termasuk ulama yang menilai hadis ini sahih. Para jamaah, hadis ini menerangkan tentang saat-saat terakhir menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang terbuat dari kulit atau kotak berisi air, kemudian membasuh muka dengan kedua tangannya itu seraya berkata atau mengucap La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut, kepedihan. Setelah itu beliau menegakkan tangannya atau jarinya dan berkata menuju Rafiqil A'la, menuju Allah, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Sakaratul maut terdiri dari dua kata, sakarat dan al-maut. Sakarat dari kata sakarat yang berarti menutup. Makanya seorang yang mabuk ditunjukkan dengan kata sakran. Kullu muskirin, setiap orang yang mabuk. Kenapa? Karena saat mabuk akalnya tertutup. Dan kita menjadikan bahasa kematian itu dengan istilah telah tutup usia, telah tutup usia. Kata sakaratul maut difahami oleh kebanyakan ulama sebagai kesulitan dan rasa sakit yang dahsyat, bukan sakit biasa. Kesulitan dan rasa sakit yang dahsyat yang dialami oleh seseorang beberapa saat sebelum ruhnya meninggalkan badan. Kondisi ini, kepedihan dan penderitaan akan dirasakan oleh semua orang yang sedang mengalami sakaratul maut saat menghadapi kematiannya. Nabi juga mengalaminya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Anas menceritakan bahwa tatkala kondisi Nabi semakin memburuk, Fatimah putri beliau berkata, rupanya Fatimah bisa merasakan yang dirasakan oleh bapaknya. Wahai ayahanda, sungguh berat sekali penderitaanmu saat ini. Jadi saat-saat sekarat itu terjadi dialog antara putri beliau Fatimah dengan beliau. Ketika Fatimah mengucapkan kalimat itu, beliau menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada beritaan atas ayahmu setelah hari ini. Artinya kalau sudah meninggal tidak ada lagi beritaan. Tetapi Nabi benar-benar merasakan itu, dan Fatimah ikut menjadi saksi bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh bapaknya itu. Selanjutnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Aisyah, kalau Fatimah tadi putri beliau, Aisyah istri beliau juga menceritakan bagaimana dahsyatnya suasana
sakaratul maut yang dialami oleh Nabi. Aisyah mengatakan, aku tidak iri kepada siapapun kalau ada orang cerita matinya gampang. Sesudah aku melihat kepedihan kematian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu selama ini kan nggak ada rasanya itu orang akan mati itu. Karena kita tidak ada yang tahu. Nah, rupanya Fatimah bisa merasakan, putri beliau itu. Aisyah juga bisa merasakan. Para jamaah lebih lanjut, nah, mari kita lihat bagaimana suasana Sakratul Maut. Tentang terjadinya Sakratul Maut ini dijelaskan oleh Nabi ketika beliau masih segar, masih sehat, dalam hadis yang sangat panjang, entah berapa halaman gitu hadisnya itu. Saya ngambil bagian-bagian pokok saja. Ini pun masih panjang. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, kemudian oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab bernama Syu'abul Iman. Nabi menuturkan bagaimana suasananya Sakratul Maut yang dialami oleh orang beriman dan yang dialami oleh orang yang tidak beriman. Nabi menuturkan, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, sebelum meninggal itu, maka ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Ya, bayang kita ya, kayak terbang gitu kan, dari langit kan di atas gitu. Para malaikat itu wajahnya putih-putih bercahaya, bak matahari, terang benderang. Malaikat-malaikat itu yang datang dari langit tadi itu membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Jadi sudah disiapkan kain kafan juga. Selanjutnya, begitu sampai di dekat orang yang hendak mati ini, mereka para malaikat itu duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Jadi berderet itu, nggak bisa bayangkan ya kayak apa. Maka setelah itu malaikat maut datang menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Jadi katakanlah tadi itu ada tim malaikat yang begitu banyak, dan ada satu malaikat yang disebut sebagai malaikat maut. Nah, malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Jadi para jamaah, kalau kita pas menunggu detik-detik terakhir orang yang hendak meninggal, maka malaikat udah siap di dekat kepalanya. Berarti kalau kita sedang duduk di dekat kepalanya, kita berdampingan dengan malaikat maut itu. Kemudian setelah itu malaikat maut berkata kepada orang yang hendak meninggal ini, wahai jiwa yang baik, dia kan mukmin ya. Wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah. Nah, di situ senangnya bagi ruh yang beriman tadi itu, begitu malaikat maut datang, maka ungkapan pertama adalah, wahai ruh yang baik yang masih menempel di tubuh orang ini, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segera roh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut guci. Begitu rohnya telah keluar,
segera malaikat maut menyambutnya. Gimana bayangkannya ya? Jadi begitu roh keluar, wah, ditangkap oleh malaikat maut itu. Dan ketika rohnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang tadi banyak itu kemudian tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat. Lalu para malaikat tadi segera mengambil roh orang mukmin itu dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Jadi yang dibungkus itu rohnya. Kalau fisiknya orang-orang di sekitarnya yang membungkusnya. Kita yang hidup, yang ada di dekat orang tadi, yang berkewajiban untuk membungkusnya. Sedangkan roh tadi dibungkus oleh malaikat yang dari surga itu. Dari wangian ini, jadi apa tadi? Kain kafannya itu wangi sekali. Akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak misik ya, yang paling harum yang pernah ada di dunia ini. Selanjutnya para malaikat akan membawa rohnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, roh siapa ini? Kok begitu harum? Malaikat pembawa roh itu pun kemudian menjawab, ini adalah arwah Fulan bin Fulan. Disebutlah namanya dengan namanya yang populer, yang selama ini cukup baik di masyarakat. Ini penggalan pertama dari kisah itu. Jadi para jamaah, ini sekilas memang kita bisa menangkap bahwa ketika orang hendak meninggal maka akan hadir tim malaikat pencabut nyawa, kemudian koordinatornya malaikat maut, dialog dulu dengan roh itu, silahkan segera keluar dan Anda akan segera mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Itu kalimat yang paling indah, yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang meninggal. Kemudian rohnya keluar dengan mudah. Lalu setelah itu malaikat yang lain ikut menyambutnya. Kemudian roh itu dibungkus dengan kain yang dari surga tadi. Dan kain itu sangat harum. Saking harumnya itu, yang ada di sekitarnya para malaikat ikut merasakan harumnya itu. Bahkan ketika dibawa ke langit, beberapa malaikat yang sempat menemuinya juga mendapatkan bau harum itu. Itu ketika mencabut roh orang yang beriman. Nah, bagaimana sekarang ketika roh orang jahat itu dicabut atau menghadapi sakaratul maut? Bila orang kafir, pada ayat lain, bila orang jahat yang hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, beda ya. Yang tadi berwajah putih bersih, cerah begitu. Nah, ini berwajah hitam kelam dan membawa kain yang kasar untuk membungkus rohnya itu. Dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata mandang, sama persis posisinya kayak tadi itu. Kemudian malaikat maut itu juga duduk di dekat kepalanya, persis sama. Bedanya kalau yang mukmin tadi itu malaikatnya berwajah bersih putih bercahaya, kalau yang orang jahat malaikatnya berwajah hitam kelam menakutkan. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, wahai jiwa yang buruk, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah.
Bedanya di situ. Tadi kan ampunan dan keridhaan, yang orang jahat ini kebencian dan kemurkaan Allah. Segera roh orang itu pun menyebar ke seluruh raganya, ya, tanpa menunda-nunda malaikat maut segera mencabut rohnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu rohnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya, dan bila rohnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang lain tadi juga tidak membiarkannya japun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil roh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa tadi. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia ini. Ini gambaran buruk tentang orang yang buruk. Selanjutnya para malaikat membawa rohnya ke langit, dan tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lain, melainkan mereka akan bertanya, roh siapa ini? Kok begitu buruk? Malaikat pembawa roh itu pun menjawab, ini adalah arwah Fulan bin Fulan, dengan menyebut namanya yang populer selama ini di masyarakat dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Nah, para jamaah, ini tadi adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan kata Albani hadis ini sahih. Para jamaah, pada hadis ini tidak dijelaskan tentang sakit tidaknya, baik itu mukmin maupun yang tidak mukmin, hanya sulit tidaknya keluar pada hadis ini. Yang pertama mukmin tadi segera keluar, ya, dan dibiarkan keluar begitu saja. Kalau yang jahat tadi bahkan keluarnya itu dicabutnya dengan tidak dengan kasar dan sebagainya tadi. Nah, para jamaah, di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang ini juga. Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 93, seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu sombong selama ini. Al-An'am 93. Ayat ini sama dengan hadis tadi. Jadi ketika itu orang jahat, rohnya keluar tadi itu dengan cara yang kasar cara mengeluarkannya. Di sini dikatakan memukul dengan tangannya dan seterusnya dan seterusnya. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir pada Quran surat Al-Qiyamah 26 hingga 30 dan Al-Waqiah 83 hingga 87, Ibnu Katsir menggambarkan suasana sakaratul maut. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke tenggorokan atau kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat menyelamatkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Rabbmulah, pada hari itu kamu akan dihalau. Ibnu Katsir berkata, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang yang sekarat dan tentang apa yang dia rasakan berupa kengerian serta rasa sakit yang dahsyat. Nah, setelah Ibnu Katsir menjelaskan begitu, Ibnu Katsir mendoakan
kepada kita yang membaca kitabnya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Jadi Ibnu Katsir merasakan betapa dahsyatnya suasana ketika sakaratul maut itu. Kemudian ahli tafsir Syekh As-Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang sedang sekarat, bahwa ketika roh sampai pada taroki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itu penderitaan mulai berat. Penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap memungkinkan bisa menyembuhkan. Karena itu Allah berfirman, dikatakan kepadanya, siapakah yang akan dapat menyembuhkan? Artinya siapakah yang akan meruqyahnya? Pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali kepada terapi ilahi. Namun qadha dan qadar jika telah tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Jadi ayat-ayat tadi ini menggambarkan suasana sakaratul maut yang begitu mengerikan. Ya, saking mengerikannya ini, mungkin ya semua orang masih berharap bisa lepas dari penderitaan itu untuk bisa sembuh. Tetapi jika takdir telah ditetapkan, ajalnya telah tiba, maka semuanya tidak bisa ditunda lagi. Maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan untuk mengakui perbuatannya. Para jamaah, ini kata As-Sa'di penafsir Al-Quran, peringatan Allah ini akan dapat mendorong hati siapa saja untuk bergegas menuju keselamatannya. Maksudnya orang beriman ketika membaca ayat-ayat tentang peringatan sakaratul maut ini akan berbuah untuk menjadi lebih hati-hati dan menyiapkan diri bagaimana agar saat-saat nanti menjelang wafat dalam keadaan baik. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, peringatan yang seperti ini tetap nggak ada gunanya. Para jamaah, setiap orang yang beriman akan merasakan kengerian dan sakitnya sakaratul maut sesuai dengan kadar keimanan mereka. Karena itu para nabi adalah golongan yang paling dahsyat dan pedih tatkala menghadapi sakaratul maut. Jadi nabi ini dijelaskan di sini lebih menderita pada saat sakaratul maut. Nabi bersabda, "Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Sesungguhnya manusia yang berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Nah, para jamaah, ini gambaran tentang sakaratul maut lagi. Pada suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu adalah orang Yahudi, ya, kiainya Yahudi, ulamanya Yahudi, kemudian masuk Islam. Lah Umar sering bertanya kepada Ka'ab ini tentang sesuatu. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, haditsna anil maut. Tolong ceritakan kepadaku bagaimana suasana sakaratul maut itu. Faqala, maka Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin atau khalifah,
innal mauta, sesungguhnya sakaratul maut itu kahusni, seperti dahan, kathiri syauk, yang banyak durinya, udkhila fi jafrjin, jadi dahan yang banyak duri tadi itu dimasukkan ke dalam kerongkongan dan perut seseorang. Fahadat kullu syaukatil birkin thumma jadzabahu rajulun, setelah dimasukkan kemudian ditarik oleh orang yang kuat. Fa akhadha ma akhadha babqa ma abqa, maka Anda bisa bayangkan kira-kira apa yang terjadi. Ya, kalau tubuh kita seperti ini, ya tentu akan berdarah-darah, bahkan mungkin ususnya juga ikut tercabut. Ini gambaran sakaratul maut yang dimakan oleh Ka'bul Ahbar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Kemudian ini para jamaah, ini menarik kalimat ini, penting untuk kita renungkan baik-baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dahsyatnya kematian, kegerian dan penderitaan saat sakaratul maut itu tidak menunjukkan berkurangnya kedudukan dan kehormatan bagi orang beriman, tetapi malah menjadi tambahan kebaikannya dan terampuninya dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang ketika hendak meninggal kok sakit sekali, itu tidak ada hubungannya dengan baik tidaknya orang. Makanya Nabi tadi diceritakan dahsyat, ngeri, sakit sekali. Malah itu menambah kehormatan dan kemuliaan bagi Nabi itu. Kalau kita beriman, nanti jika kita meninggal kok sakit sekali dan kita masih nerima itu, maka semakin banyak dosa yang akan dihapus, semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dimaafkan. Kemudian dikatakan beliau di sini yang terakhir bahwa kengerian itu tidak menunjukkan berkurangnya martabat seseorang, tapi malah menjadi tambahan kebaikan dan terampuninya dosa-dosanya. Nah sekarang oke lah, jadi untuk sementara begitu pemahaman kita tentang begitu ngerinya, begitu pedihnya ketika orang tidak meninggal dunia. Itu sebabnya para jamaah, kalau kita sedang mendampingi orang yang dalam proses itu, sedapat mungkin kita keluarkan kasih sayang kita kepada mereka. Kita keluarkan kasih sayang kita pada mereka. Kita bimbing ya, untuk mengingatkan kembali agar tetap mempertahankan kalimat tauhid. Dalam bahasa itu mentalkinnya itu. Itu pun harus dengan sangat hati-hati, dengan sangat ya ramah kasih sayang. Jangan dipaksakan. Ini ada kisah menarik. Kisah terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal tentang godaan iblis. Abdullah anak Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, ketika ayahku menjelang wafat, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada rahang Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin agak membuka atau bagaimana ya. Kemudian si putranya ini ingin ya mendekatkan. Saat itu beliau sedang sakaratul maut, kata anaknya ini. Tiba-tiba beliau kehilangan kesadaran. Nah, kita sering mendengar berita ini. Suasana pas habis acara apa begitu, kesakitan tadi itu tiba-tiba berhenti seperti sudah meninggal. Beliau kehilangan kesadaran sehingga kami mengira beliau wafat. Kami mengira beliau wafat. Kemudian beliau sadar kembali. Nah, biasa gitu kan ya.
Lalu berkata, nah ini. Tidak, belum. Maka keluarganya penasaran, terutama anaknya ini. Ia mengucapkan hingga 3 kali. Pada ucapan yang ketiga kali, aku tanya padanya, wahai ayahku, apa yang kau ucapkan bisa seperti ini? Kok tidak, belum, ini apa ini maksudnya? Lah, waktu itu Allah memberikan kekuatan pada Imam Ahmad bin Hanbal untuk bisa menjawab, hai anakku, apakah engkau tidak lihat? Apa engkau tidak tahu? Tidak, jawabku, kata sang anak. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, itu iblis terlaknat sedang mencoba mempengaruhi diriku. Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya, berkata, Ahmad, engkau memang orang hebat sekali, kau telah selamat dari aku. Itu kalimat iblis memuji-muji Ahmad sebagai orang hebat, tak mempan digoda oleh iblis. Lalu Ahmad mengatakan, tidak, belum. Maksudnya, aku masih belum selamat darimu karena aku masih hidup. Kalau nanti sudah mati, baru aku selamat. Itulah kondisi di mana ketika seorang tidak meninggal dunia itu akan mengalami sesuatu dan akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda imannya itu. Nah, orang tua kita kan ceritanya macam-macam itu ya. Ada pada saat itu yang tidak meninggal dalam suasana haus. Ini cerita lain ya, tidak ada dalam di sini. Katanya haus sekali, kemudian iblis datang. Kamu haus ya? Iya, aku haus sekali. Mau nggak saya kasih? Ini loh, minuman segar. Oh, tentu mau. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu tidak boleh beriman kepada Allah. Kamu harus murtad. Nah, segala macam pokoknya gitu lah ya. Nah, jika begitu, mestinya kita mengatakan, kalau betul tidak mau. Tidak. Kayak tadi Ahmad bin Hanbal. Tidak. Belum. Kalau belum tadi, menurut Ahmad bin Hanbal, dia belum layak dianggap selamat dari iblis karena dia masih hidup saat itu. Dan ada kemungkinan iblis masih menggoda lagi pada kesempatan lain. Jadi para jamaah, begitu kuat dan besarnya tekad iblis dalam berusaha menyesatkan manusia hingga saat-saat terakhir kehidupan manusia pun dimanfaatkan oleh iblis. Tinggal sedikit, iblis terus berusaha membangkitkan perasaan ujub terhadap amal solehnya, bahwasanya manusia telah banyak beribadah sehingga timbul riya dan sum'ah. Jadi para jamaah, tujuan iblis tadi menggoda Ahmad bin Hanbal supaya Ahmad merasa hebat. Oh, ternyata makin orang hebat sehingga iblis tidak sanggup menggoda saya. Nah, perasaan seperti itu bisa menggugurkan amalnya. Nah, Ahmad bin Hanbal waktu itu berhasil untuk tetap konsisten dengan akidahnya. Belum. Yang terakhir para jamaah, bagaimana, apa doa untuk mendapatkan kemudahan sakaratul maut? Seperti tadi dikabarkan beriman tadi itu. Agar saat sakaratul maut mengalami kemudahan atau keringanan dan selamat dari tipuan iblis, maka Nabi mengajarkan beberapa doa sebagai berikut. Yang pertama, ini sudah kita hafal mungkin ya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala sakaratul maut, saat menghadapi sakaratul maut. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim dan At-Tabrani. Al-Hakim menilai dan Adzabi menilai hadis ini sahih. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ini bisa kita baca kapan saja, termasuk ketika kita selesai sholat, bisa tambah doa ini, atau kesempatan lain silakan. Atau mungkin kita sudah sakit, udah merasa kayaknya mau datang ini kan malaikat maut, maka
bacalah ini, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Kemudian juga doa yang lain, wa a'udzubika ayatahabbatani syaitanu indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah saat setan berusaha menyesatkan aku menjelang kematian, yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi itu. Nah, jadi supaya kita juga tetap aman, akidah kita tetap kuat, maka kita dukung ya, dengan doa-doa tadi itu. Pertama, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Yang kedua ini, wa a'udzubika ayatahabbatun syaiton indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari usaha setan yang akan menyesatkan aku di saat sakaratil maut. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, waktunya sudah habis ya, jam 5:06 di laptop saya ini. Saya ingin menyimpulkan sedikit. Jadi para jamaah, kabar umum di sini dari hadits Nabi menunjukkan bahwa ketika orang menghadapi sakaratul maut, maka akan merasakan kepedihan. Saya mencoba membandingkan untuk ibu-ibu ya. Ketika ibu-ibu melahirkan, apakah merasakan sakit? Pertanyaannya, apakah ada ibu-ibu yang ketika melahirkan nggak sakit belas? Ada ya? Tidak ada. Dugaan saya juga begitu, tidak ada. Seperti orang yang tidak meninggal juga, tidak ada yang merasakan tidak sakit. Nah, kemudian kesakitan yang dirasakan, walaupun ada orang yang dulu mungkin jenengan juga sempat melihat viral ya, teman saya Qori dari Surabaya itu, yang ketika suasana kematian orang tua gubernur itu ya, membaca Quran kemudian meninggal itu ya. Jangan dianggap bahwa itu kemudian tidak merasakan sakit sama sekali. Kita bisa melihat sekilas. Nah, ketika membaca itu kan, itu dari luar itu, belum dari dalamnya. Nah, kemudian tadi Nabi menggambarkan rasa sakit yang dialami oleh manusia ketika sakaratul maut itu, semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi kadar pengamalan agamanya, bisa semakin berat yang dirasakannya. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar, kepedihan yang dirasakan oleh orang yang sakaratul maut itu tidak menunjukkan mulia tidaknya seseorang. Ya. Jadi kalau ada orang yang, tapi kita tetap nggak bisa lihat kan suasana sakaratul maut itu. Beda dengan orang melahirkan, kita bisa lihat. Tapi ketika orang ini tidak meninggal, kita nggak bisa melihat. Tapi yang menarik tadi hadis sebelumnya, Fatimah putri beliau, Aisyah beliau ikut merasakan betapa pedihnya suasana ketika sakaratul maut. Nah, kemudian tadi digambarkan tentang bagaimana suasana sakaratul maut yang dialami oleh mukmin dan kafir. Kalau mukmin, rohnya kemudian berjalan dengan mulus. Hanya di situ nggak ada keterangan apakah sakit atau tidak. Kalau menurut kalimat umum, ya sakit. Walaupun apa tadi, rohnya berjalan dengan mulus. Tapi orang kafir, nah itu tadi, selain sakit itu kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara dihinakan, sehingga sulit bahkan ya keluar masuk begitu kira-kira. Allah alam. Nah, kemudian yang terakhir tadi para jamaah, betapapun kita diberi kesempatan oleh Nabi berdoa agar suasana sekarat kita itu mudah, ya, tanda petik. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah agar saat-saat terakhir yang sangat mengerikan itu akidah kita tetap kuat, sehingga iblis pun tidak akan sanggup mengganggu
kita tadi itu. Di sini kalimatnya wa a'udzubika ayatakhabbatun syaiton dalam ya Allah, aku berlindung kepadamu saat setan berusaha untuk menyesatkan diriku. Jika kita tidak hafal bahasa Arab, ya boleh saja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah aku nanti pada saat sakaratul maut. Ya Allah, kuatkan imanku agar aku tetap iman kepadamu walaupun iblis menggoda dengan berbagai macam cara. Nah, tapi kalau bisa bahasa Arab tentu lebih bagus. Jika belum hafal juga, tidak apa-apa pakai bahasa kita. Allah Maha mendengar. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita mohon kepada Allah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat lahir batin. Kita mohon kepada Allah, semoga kita tetap kuat iman, semoga kita tetap istiqomah, dan kita mohon kepada Allah agar kita semua nanti dapat mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.